Judul kitabnya adalah Ta'ammulatun fi Suratil Hujurati, ya. Renungan-renungan dalam surat Al-Hujurat, ya. Itu tema kajian kita pada malam hari ini, dan mungkin beberapa pertemuan yang akan datang kita mencoba untuk membahas kitab ini, ya. Kita tidak bahas sejak awal surat karena memang dalam kitab ini pun, karena ini bentuknya daurah sebetulnya. Kitab ini daurah di Muaskar yang diisi oleh Syekh Abu Yahya Al-Libi. Ada beberapa pertemuan membahas tentang surat Al-Hujurat, ya. Namun pembahasan surat Al-Hujurat dari ayat yang pertama sampai yang kelima itu tidak sempat terpublikasikan oleh tim media para mujahidin. Jadi kita tidak dapat mengakses kajian dari surat yang pertama sampai yang kelima, ya. Namun kemudian daurah yang kedua mulai dari surat ayat yang ke-6 sampai yang ke-18 insya Allah ada pembahasannya, ya. Jadi kita langsung saja pada pembahasan yang ditulis oleh beliau, langsung pada masuk surat yang ke-6, ya. Jadi surat yang pertama memang banyak berisi tentang akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul. Maksudnya ayat, bukan surat. Oh ya, ayat, ya. Ayat, ya. Ayat yang pertama. Jadi kita langsung pada ayat yang ke-6, ya. Jadi surat Al-Hujurat, karena ayat yang pertama sampai yang kelima ini tidak sempat terpublikasikan, ya, oleh tim media mujahidin, ya. Namun kalau kita lihat di pembahasan ayat yang ke-6 dan seterusnya ini, itu juga masalah yang memang sangat penting, ya. Dan para ulama memang menyebutkan surat Al-Hujurat ini di antara surat yang agung dan surat yang paling penting karena memuat berbagai macam maudhu penting dalam Islam, ya. Baik masalah akidah, masalah akhlak, masalah muamalah, maupun masalah ibadah, maupun masalah kehidupan sosial bermasyarakat, dibahas di dalam surat Al-Hujurat, ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya surat Al-Hujurat ini masuk dalam kategori surat Madaniyah, ya, surat yang turun setelah hijrah Nabi SAW. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya surat ini turun kira-kira tahun 9 Hijriah, ya, tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah itu disebut oleh para ulama sebagai Amul Wufud, tahun di mana para utusan dari berbagai macam jazirah Arab itu datang ke Madinah untuk kemudian masuk Islam, ya. Ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kamu akan melihat manusia itu masuk Islam secara faujun, ya, berbondong-bondong, saling menyusul dan menyusul. Maka 9 Hijriah itu adalah Amul Wufud, tahun di mana kemudian utusan-utusan dari berbagai macam negeri di Jazirah Arab itu datang untuk kemudian masuk Islam, ya. Syekh Said Qutb rahimahullah dalam kitab beliau Fi Dhilalil Quran, beliau menyebutkan ayat ini turun terakhir, ya, tahun 9 Hijriah, ya. Kemudian tahun 10 Hijriah, ya, sebagaimana sudah kita pahami, akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kenapa kemudian ayat ini turun di ayat yang terakhir, ya, diturun tahun-tahun yang terakhir, ya? Maka beliau menyebutkan sesudah turun berbagai macam ayat, ya, tentang jihad, Al-Baqarah, Al-Hajj, ya, kemudian turun tentang masalah hijab, turun masalah saum dan lain sebagainya, sholat dan sebagainya. Itu sudah turun sejak awal-awal, awal-awal, ya, turun awal-awal, ya. Namun surat Al-Hujurat ini justru turun di akhir-akhir, ya. Kata beliau, surat ini banyak mengandung kemudian tuntunan tatanan hidup bernegara, tatanan hidup bermasyarakat, ya, tatanan hidup bernegara yang kuat, ya. Bagaimana kemudian cara kita mengatur sebuah negara, ya, bagaimana cara kita mengatur sebuah kehidupan bermasyarakat, itu ada dalam surat Al-Hujurat.
Maka kemudian untuk memperkuat kaum muslimin, kekuasaan kaum muslimin, memperkuat negeri ataupun negara, masyarakat yang sudah terbentuk oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, lebih diperkuat lagi dengan turunnya surat Al-Hujurat. Ya. Itu diantara rahasia kenapa turun Al-Hujurat ini turunnya di belakang. Ya.